Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton video-video saya sebelumnya. Saya ingin melengkapi lagi uraian sebelumnya dengan pemaparan dari ulama lain masih terkait dengan pertanyaan apakah Allah itu duduk di atas arsy atau tidak. Ya, sebetulnya ini yang kita paparkan bukan hal yang baru ya. Jadi para ulama sudah berabad-abad yang lalu sudah menegaskan dan memaparkan argumen bahwa Allah itu mustahil bertempat. Tapi sayangnya kita sekarang hidup di zaman medsos, di mana-mana orang bisa bicara apa saja, baik menggunakan referensi maupun tidak. Mau tidak mau kita harus meluruskan kembali kepada hazanah keislaman yang ditinggalkan oleh para ulama kita. Nah, ada satu pertanyaan yang saya rasa menarik untuk dijawab ya, karena ini barangkali menjadi kebingungan sebagian orang awam. Ustadz, kalau seandainya Allah itu tidak bertempat, tidak di langit, tidak atas arsy, berarti Allah nggak ada dong. Nah, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kalau sesuatu tidak bertempat, berarti tidak ada. Nah, ini sekarang saya ingin menjelaskan. Kira-kira ini masuk akal nggak? Menyatakan kalau sesuatu tidak bertempat, berarti tidak ada. Oke, yang mau saya tegaskan adalah kapan sesuatu dikatakan ada? Saya berikan contoh yang real saja. Sekarang kalau di hadapan Anda misalnya ada handphone, oke? Handphone ini dalam keadaan mati misalnya. Dalam keadaan mati. Oke. Kemudian misalnya tiba-tiba sekian menit kemudian tiba-tiba kesetel YouTube di handphone ini, kesetel YouTube. Kan otomatis otak kita akan mengatakan, ini pasti ada yang nyetel dong handphone ini. Tadinya perasaan mati, tapi kok bisa YouTube jadi kebuka gitu loh. Nah, yang membuat Anda yakin dengan adanya yang menggerakkan handphone ini, atau yang memfungsikan handphone ini, bahwa dia itu benar-benar ada, itu karena dia bertempat, atau karena dia itu punya kenyataan. Dan dia bisa memberikan dampak. Dia bisa memberikan dampak. Karena itu kita katakan dia ada, bukan karena dia bertempat. Jadi, sesuatu itu kita katakan ada kalau dia punya realisasi. Dalam bahasa Arabnya itu tahakkuk. Tahakkuk itu realisasi atau kenyataan. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa sesuatu ini nyata? Dilihat berdasarkan dampak yang ditimbulkannya. Nah, saya ini terlepas apakah melihat yang menggerakkan dan memfungsikan handphonenya atau tidak, saya yakin betul tuh bahwa orang itu tuh beneran ada. Dan keberadaan itu tidak bergantung kepada tempat. Ya, sesuatu itu dikatakan ada tidak selamanya harus bertempat. Yang buat kita yakin sesuatu itu ada adalah dampak yang dihasilkannya. Oke, saya taruh handphone ini di sini. Saya pergi keluar, pintu kebuka. Tiba-tiba handphone ini hilang. Lagi-lagi saya akan mengatakan ada ini yang ngambil. Lihat, saya mengatakan ada yang ngambil. Dan keyakinan saya bahwa dia itu ada bukan karena dia bertempat atau tidak bertempat. Saya tidak merhatikan tempat ketika itu. Yang menjadikan saya yakin adalah dampak yang dia berikan itu. Kok bisa ya? Handphone ini keambil, berarti ada yang ngambil dong. Jadi poinnya tidak ada keterikatan ya antara keberadaan dengan kebertempatan gitu ya. Jadi sesuatu itu di lingkungan makhluk memang iya. Sesuatu yang ada itu bertempat. Oke. Tapi yang kita sering bicara sang Khaliq. Allah Subhanahu wa taala sejak awal punya sifat mukhalafal hawadis, dalam arti berbeda dengan makhluk. Berarti kalau begitu mustahil Allah Subhanahu wa taala bertempat sebagaimana makhluk bertempat. Jadi yang mengatakan segala sesuatu yang ada harus bertempat itu kita sepakati kalau itu bicara makhluk. Tapi kalau bicara sang Khaliq, Allah beda dari makhluk-makhluknya. Oke. Nah, saya kira itu jelas ya. Jadi sesuatu yang ada tidak selamanya harus bertempat, karena yang menjadi penentu apakah sesuatu itu ada atau tidak adalah realisasinya, dampak yang diberikannya. Nah sekarang Anda mengatakan Tuhan ada. Dari mana? Ya ini dampaknya ini, alam semesta ini. Alam semesta ini kan bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada tuh. Nah sekarang dia ada. Berarti kan keberadaannya harus ada sebab nih. Artinya alam ini bisa dikatakan sebagai dampak yang diciptakan oleh satu sosok tertentu. Nah, agama menyebut pencipta itu adalah Tuhan. Dia ada. Iya, dia ada. Kenapa Anda meyakini ada? Karena
Ada dampaknya, ada ciptaannya. Namanya ciptaan pasti ada yang mencipta berdasarkan hukum akal. Bukan soal apakah Tuhan ini bertempat atau tidak gitu loh. Jadi nggak ada hubungan ya antara keberadaan dengan kebertempatan. Saya kira itu clear. Nah kemudian saya ingin menguatkan ulang bagaimana penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perhatikan di hadapan saya ada kitab Al-Mawaqif. Ini kitab tebal sekali. Ada lagi Syarah Mawaqif karangan Jurjani, ini karangan Imam Al-Iji. Dijadikan referensi di Al-Azhar ya. Ini diktat anak kuliahan di Al-Azhar. Saya mempelajari ini waktu tahun ketiga kuliah. Kemudian waktu pasca sarjana juga melanjutkan. Karena ini kitab tebal, jadi dibagi bab per bab. Nah, kalau seandainya akidah yang mengatakan Tuhan tidak bertempat itu sesat, ini Al-Azhar tuh ngajarin kitab ini. Al-Azhar, Universitas Islam tertua di dunia, mengajarkan kitab ini. Apa isinya kitab ini? Imam Al-Iji mengatakan apa dalam kitabnya? Dalam kitab Al-Mawaqif. Perhatikan. Halaman 457, cetakan Al-Azhar ya. Maktab Ihya Turath Al-Islami. Ini Al-Azhar nih, akidahnya Al-Azhar. Kampus Islam tertua di dunia. Terserah mau bilang sesat juga nggak apa-apa. Wahia as-sifat as-salbiyah fit tanzihi. Ya, ketika beliau membicarakan tentang tanzih atau penyucian Allah Subhanahu wa taala. Penyucian zat Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak layak. Al-maqsid al-awwal annahu ta'ala laisa fi jihatin wala makan. Allah Subhanahu wa taala tidak berada pada arah, juga tidak berada pada tempat. Siapa yang mengatakan Allah berarah dan bertempat itu? Wa khalafa fihil musyabbihah. Yang berbeda pendapat dengan keyakinan ini adalah kelompok musyabbihah, yakni orang-orang yang menyamakan Tuhan dengan makhluk, dan akidah itu keliru. Oke. Nah, kemudian dibantah pandangan mereka oleh Imam Al-Iji. Saya nggak akan memperkenalkan bantahannya, hanya ingin melampirkan satu aja deh bentuk bantahan beliau kepada orang yang mengatakan Tuhan itu bertempat. Kata beliau, al-awwal di bantahannya, laukana fi makan. Kalau Tuhan itu berada di suatu tempat, dimanapun itu, apa konsekuensinya? Lazima qidamul makan. Berarti kalau begitu, tempat itu jadinya tidak bermula dong. Kan Tuhan tidak bermula nih. Kalau Tuhan bertempat, berarti tempat juga harusnya tidak bermula dong. Sementara faktanya menunjukkan namanya tempat itu ya ada permulaannya. Karena dia ada dengan adanya makhluk. Makhluk kan ada permulaannya. Di tempat ini ada dengan adanya alam gitu loh. Kalau seandainya ada mengatakan Tuhan bertempat, berarti kalau begitu tempat juga sama-sama tidak bermula seperti halnya Tuhan. Gak masuk akal. Waqad barhanna alla qadima siwallah. Dan kita sudah buktikan tidak ada sesuatu yang qadim selain Allah. Wa alaihil ittifaq. Dengarkan ini. Inilah kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang bilang Allah bertempat, berarti bukan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu aliran yang menyimpang. Oke, jelas ya. Al-Iji, bukan saya yang ngomong. Nah, kemudian di halaman 459 setelahnya, oke, sering kelompok-kelompok itu berdalil dengan seperti Ar-Rahman, Al-Arsy istawa, kemudian wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, ta'rujul malaika warruhu ilaihi hal yanzuruna illa ayatihim, dan ayat-ayat yang lain. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa kalau ada ayat-ayat yang zohirnya seolah-olah menunjukkan adanya keserupaan Tuhan dengan makhluk, maka boleh ditafwid, boleh ditakwil. Ditafwid artinya diserahkan mana hakikinya kepada Allah dengan tetap menyucikan Allah dari hal yang tidak layak. Ditakwil artinya dipalingkan dari makna zohirnya dengan makna lain yang masih dicakupnya. Oke? Jawaban beliau apa? Ketika ada orang-orang ngotot seolah-olah Tuhan tuh harus duduk, kemudian Tuhan dia bertempat, dengan berdalil pada sejumlah teks-teks baik dari Quran maupun Sunnah. Wal jawab, jawabannya, annaha dhawahir dhanniyah la tu'aridul yaqiniyat. Ayat-ayat itu zahirnya bersifat dhonni. Itu ayat-ayat yang pemahamannya bersifat dhonni. Dhonni itu artinya multitafsir ya. Bisa ditafsirkan yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan itu bisa maknanya kekuasaan. Orang dalam bahasa Indonesia saja, kalau sekarang kita bilang Indonesia berada di tangan Belanda, maksudnya apa? Dalam kekuasaan Belanda gitu. Gak berarti artinya tangan dalam arti begini. Jadi bahasa Indonesia saja gitu ya. Bahasa Arab pun mengakui adanya takwil itu. Jadi ayat-ayat bersifat zonni ini gak bisa menolak atau dipertentangkan dengan sesuatu yang bersifat yakini, bersifat pasti. Apa yang bersifat pasti itu? Bahwa Allah berbeda dengan makhluk. Allah bukan jisim, Allah bukan badan. Itu sesuatu yang bersifat pasti itu. Karena bukti-buktinya banyak sekali, sudah dipaparkan.
Nah, sesuatu yang bersifat dhonni nggak bisa mengalahkan sesuatu yang bersifat qat'i. Nah, ini kaidah. Kaidah usul, semua orang tahu yang belajar usul fikih. Kalau belajar usul fikih tentunya. Nah, sekarang, tapi kan dua-duanya harus diamalkan, harus kita terima. Ya, makanya ditempuh dua cara. Nah, ini beliau menjelaskan. Sama tuh, ulama tuh saling menguatkan satu sama lain. Amma ijmalan, enggak. Wa ma ta'aradat dalilan wajibal amal bihi ma amkan. Fatwa awal adz-dzawahir. Lihat, tu awal adz-dzawahir. Apa artinya tu awal? Tu awal itu ditakwil. Jadi takwil itu bukan bid'ah, mentakwil beberapa ayat dalam konteks menjelaskan sifat-sifat Allah, itu bukan bid'ah, tapi itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boleh bertakwil secara ijmali, secara umum, boleh secara tafsili, secara terperinci. Amma ijmalan wa yufawwadu tafsiluhu illallah. Lihat, tafwid, diserahkan perincian maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mazhab tafwid. Jadi kalau dikatakan istiwa, iyad, kemudian nuzul, hanya Allah yang tahu. Wa imma tafsilan, tadi bacanya imma ya, maaf ada salah. Wa imma tafsilan atau secara terperinci. Kama huwa ra'yu ta'ifatin, sebagaimana pendapat sebuah kelompok. Fanaqul, maka kita berkata. Siapa yang berkata? Al-Imam Al-Iji, sahibul mawaqif, yang punya kitab mawaqif, kitab tebal ini. Al-istiwa, al-istila. Apa artinya istilah? Menguasai. Ada nggak itu maknanya dalam kebahasaan? Ada. Belum berikan contoh. Qad istawa Amrun 'alal Iraq, di mana istaula, Amr istawa atas Irak, artinya menguasai Irak. Jadi mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa dengan duduk itu nggak ada dasarnya. Paling jauh Anda nggak bisa membatasi gitu loh. Nggak bisa membatasi bahwa mana istiwa itu duduk. Lihat, ini ulama, saya sudah memaparkan pandangan Imam Ar-Razi, Imam Baihaqi, Imam Al-Laqani, Imam Baijuri, sekarang Imam Al-Iji. Lihat, tulis kita mawaqif. Jadi kalau disebut Ar-Rahman al-'arsy istawa, bukan berarti Allah itu duduk seperti halnya makhluk, ataupun Anda mengatakan duduk tapi berbeda dengan makhluk. Tapi Allah duduk, salah juga. Yang benar, Allah itu menguasai dengan penguasaan yang mutlak terhadap arsy, dan arsy adalah makhluk yang paling agung, sehingga dengan mengabarkan Allah menguasai arsy dan dia adalah makhluk yang paling agung, berarti Allah menguasai selainnya yang tentunya lebih kecil dari arsy itu. Lalu masihkah Anda punya celah untuk mengatakan Tuhan itu bertempat di saat ulama sepanjang zaman menafikan kebertempatan itu? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.